pembelajaran dinamika hidrosfer dan dampak permasalahannya. Air adalah sumber kehidupan yang tak tergantikan. Dari tetesan hujan yang membasahi bumi hingga lautan luas yang menjadi habitat jutaan makhluk hidup, semua terhubung dalam satu sistem yang disebut dengan hidrosfer. Namun, apa jadinya jika keseimbangan sistem ini terganggu? Banjir, kekeringan, pencemaran air, hingga mencarinya es di kutub adalah sebagian dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Mari kita pelajari bersama bagaimana dinamika hidrosfer bekerja, apa dampaknya terhadap kehidupan kita, dan langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestariannya. Selamat datang dalam pembelajaran dinamika hidrosfer dan dampak permasalahannya. Bersama saya Muhammad Bayu Handoko Saputro, salah satu mahasiswa pendidikan geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret, untuk dapat menemani teman-teman dalam menjelajahi dunia air yang penuh makna. Oke, mari kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang hidrosfer. Apa sih itu hidrosfer? Kenapa hidrosfer selalu penting untuk kehidupan kita di bumi? Kenapa dia selalu penting untuk lingkungan dan sekitar? Yang pertama, kita ketahui dulu apa sih itu hidrosfer sendiri. Hidrosfer itu merupakan lapisan air yang menutupi dunia, termasuk yang terdapat di sungai, danau, air tanah, laut, dan uap air di atmosfer, dan kita kenal dengan hidrosfer. Hidrosfer sendiri memainkan peranan penting dalam siklus hidrologi yang merupakan sumber kehidupan yang vital untuk kita semua. Lalu kenapa hidrosfer itu penting bagi kita? Yang pertama, karena hidrosfer itu sebagai sumber kehidupan, di mana kita tidak bisa hidup tanpa air, di mana tubuh kita itu dipenuhi oleh air. Lalu kenapa? Yang kedua, kenapa itu penting? Karena sebagai pengatur iklim. Karena air itu memiliki peranan yang penting untuk mengatur iklim di bumi kita sendiri, di mana air itu sangat mendominasi pada planet kita di bumi. Lalu yang ketiga, kenapa itu penting? Karena sebagai sumber daya alam, tumbuhan, tanaman, hewan, bahkan manusia sendiri tidak bisa hidup tanpa adanya air. Lalu pembagian di hidrosfer itu ada 4 pembagian, dari air permukaan, air tanah, air tawar, dan juga air laut. Ada 2 kategori utama, air tawar dan air asin. Dibandingkan dengan air laut, kita memanfaatkan air tanah, air tawar dalam jumlah yang sangat sedikit tiap hari. Bahkan air laut itu mendominasi 97% mayoritas hidrosfer dari air asin di lautan dan samudra. Sedangkan air tawar itu mendominasi sebanyak 3%, terdapat di danau, sungai, gletser, dan juga air tanah. Sekitar 68% darinya terperangkap dalam es dan gletser di kutub, sedangkan sisanya adalah air permukaan danau dan sungai di air tanah. Lalu, apa sih itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi. Sebelum kita masuk ke siklus hidrologi, kita ketahui dulu apa sih itu hidrologi. Hidrologi itu adalah secara etimologi, hidrologi berasal dari kata hidros yang berarti air, dan logos yang berarti ilmu. Secara umum, pengertian hidrologi adalah ilmu tentang air dan ilmu yang mempelajari tentang masalah air. Di satu sisi, banyak yang ditemukan tulisan-tulisan yang mendefinisikan hidrologi secara umum, dan sebaliknya pula ditemukan definisi hidrologi secara spesifik yang mengacu pada sudut pandang ilmu si pembuat definisi. Namun, demikian yang mengacu pada sudut pandang ilmu si pembuat definisi, yaitu memiliki kesamaan pengertian, yaitu bahwa hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang air. Dengan definisi air, maka air bukan benda yang alam yang bersifat statis, tetapi air dipandang sebagai benda alam yang sangat-sangat dinamis. Lalu, pengertian tentang siklus hidrologi itu sendiri. Air terdapat di permukaan bumi, di dalam tanah, dan di udara. Wujud air tidak hanya cair, tapi juga berwujud padat seperti es dan salju, dan gas yang berupa bentuk uap air. Air di bumi selalu bergerak di satu tempat ke tempat lain dan berubah dari wujud satu ke wujud yang lain. Air tersebut mengalami siklus yang tidak pernah berhenti, dari laut ke atmosfer, ke daratan, dan kembali lagi ke laut, bersama dengan proses perubahan wujud.
yang disebut dengan siklus hidrologi, yaitu proses yang menjamin ketersediaan air di muka bumi untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi makhluk hidup. Perputaran massa air di bumi diawali dengan proses pemanasan muka bumi oleh pancaran sinar matahari. Dengan adanya panas ini, maka air akan menguap menjadi uap air di semua tanah, sungai, danau, telaga, waduk, kolam, sawah, laut, dan badan air yang lain. Proses itu yang disebut dengan penguapan atau evaporasi. Penguapan yang terjadi, semua tanaman yang disebut pemeluhan atau transpirasi. Sedangkan penembusan masuk dari lebih jauh ke dalam tanah menjadi bagian dari air tanah disebut groundwater. Di bawah pengaruh kayak gravitasi, baik aliran air permukaan yang disebut dengan surface stream flow merupakan air dalam tanah yang bergerak ke tempat yang lebih rendah yang dapat mengalir ke laut. Sejumlah besar air permukaan dan air bawah tanah dikembalikan ke atmosfer oleh penguapan dan pemeluhan transpirasi sebelum sampai ke laut. Dapat disaksikan bahwa proses sirkulasi hidrologi itu seperti pada gambar, yaitu dari evaporasi dari air laut, membentuknya evaporasi dari laut, yaitu transpirasi, evaporasi air danau kolam, lalu transpirasi yaitu muka air laut turun ke bawah dan sampai ke laut, membentuk kondensasi, di mana kondensasi ini akan membentuk presipitasi yang menyebabkan air rintik hujan turun ke air permukaan. Selanjutnya adalah penjelasan pertahapan munculnya siklus hidrologi. Yang pertama yaitu adalah evaporasi. Evaporasi itu merupakan air berpindah dari permukaan menuju atmosfer melalui evaporasi. Proses perubahan uap air menjadi gas yang dimana sekitar 90% proses evaporasi berasal dari lautan dan 10%-nya itu sendiri berasal dari perairan, daratan, dan vegetasi. Yang kedua yaitu adalah transpirasi, yaitu tanaman menyerap air tanah melalui akar-akar. Lalu tanaman tersebut menumpang air naik dari tanah untuk memberikan nutrisi ke daun. Proses memompa didorong dengan penguapan air melalui pori-pori kecil yang disebut dengan stomata yang ditemukan di bawah daun. Yang ketiga yaitu evapotranspirasi, yaitu dari gabungan dari evaporasi dan transpirasi tumbuhan yang hidup di permukaan bumi. Lalu ada kondensasi, di mana perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat seperti gas atau uap menjadi cairan. Yang kelima adalah persipitasi, yaitu ketika titik air, salju, dan es di awan ukurannya semakin besar dan semakin berat, maka mereka akan menjadi hujan. Presipitasi pada momen pembentukan hujan salju dan hujan batu atau hail berasal dan kumpulan awan. Awan-awan tersebut bergerak diatur oleh arusnya udara. Lalu ada infiltrasi dan perkolasi, yaitu air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, khususnya daratan, meresap ke dalam tanah dengan cara mengalir secara infiltrasi untuk perkolasi melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan sehingga mencapai muka air tanah atau water table yang kemudian menjadi air bawah tanah. Lalu yang terakhir ada surface on off, yaitu air dapat bergerak akibat aksi kapiler, atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. Selanjutnya adalah sistem-sistem macam-macam siklus air. Ada 3 macam-macam siklus, yaitu yang pertama kecil atau pendek, yang kedua sedang, dan yang ketiga adalah panjang atau besar. Dimana yang pertama kecil atau pendek, yang berarti bahwasannya air laut mendapatkan sinar matahari kemudian mengalami penguapan yang semakin lama semakin banyak. Setelah mencapai ketinggian tertentu, temperatur udara menurun, maka terjadilah kondensasi atau pengembunan dan terbentuklah awan yang mengakibatkan turunnya
hujan di atas permukaan laut tersebut. Siklus ini dinamakan siklus pendek. Lalu yang kedua ada siklus sedang, di mana air laut yang mendapatkan sinar matahari kemudian menguap lalu terbawa oleh angin ke daratan, lalu terjadilah kondensasi sehingga terbentuknya awan. Jika awan tersebut telah jenuh oleh uap air, terjadilah hujan. Dan hujan tersebut akan mengalir ke permukaan bumi, mengasap ke dalam tanah, dan lalu masuk ke dalam danau, sungai, dan ataupun ke laut. Siklus air tersebut disebut dengan siklus sedang. Sedangkan siklus panjang yaitu terjadi karena pengaruh panas sinar matahari yang mengakibatkan air laut menguap, terbawa oleh angin jauh ke wilayah daratan. Setelah mengalami pendinginan, uap air tersebut berubah menjadi kristal es sehingga terjadilah hujan salju. Salju yang berkumpul membentuk padang salju yang kemudian mencair dan mengalir kembali ke es atau gletser. Setelah mencair, akhirnya kembali ke laut. Siklus tersebut disebut dengan siklus panjang. Lalu yang berikutnya adalah masalah pada hidrosfer. Dalam masalah hidrosfer ini ada 3, yaitu pencemaran, kekurangan air bersih, dan perubahan iklim. Banyak sekali masalah-masalah hidrosfer yang terjadi, termasuk polusi, kekurangan air bersih, dan juga perubahan iklim yang terus-menerus terjadi pada zaman kita. Saat ini mengganggu ke hidrosfer kita. Hidrosfer yang harusnya dijaga untuk keberlangsungan ke depan atau ke masa yang akan datang. Lalu, bagaimana sih kita cara sebagai manusia untuk dapat menjaga hidrosfer itu sendiri? Yang pertama yaitu dapat menghemat penggunaan air. Yang kedua itu mengolah limbah sebelum dibuang. Yang ketiga itu melakukan reboisasi terhadap hutan yang sudah gundul. Yang keempat adalah tidak membuang sampah sembarangan. Dengan kita memainkan peran penting untuk melindungi hidrosfer, maka kita akan dapat mulai dengan tindakan kecil yang seperti membuang sampah di tempat sampah dan menghemat air untuk keberlangsungan yang akan datang. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hidrosfer itu sangat penting bagi kehidupan bumi, di mana kita harus menjaga agar tetap bersih dan lestari, di mana setiap individu memiliki peranan penting dalam menjaga kelestarian hidrosfer. Semua kehidupan di bumi bergantung pada hidrosfer yang juga penting bagi ekosistem, iklim, siklus dan hidup. Peranan yang sangat vital bagi kehidupan kita di muka bumi, serta berbagai permasalahan yang mengancam keberlangsungannya. Kini kita telah menyadari betapa pentingnya menjaga keseimbangan hidrosfer untuk masa depan yang lebih baik. Mari kita mulai dari langkah yang kecil seperti menghemat air, mengurangi polusi, dan mendukung konservasi lingkungan. Karena setiap tindakan kita, sekecil apapun itu, memiliki dampak yang besar bagi bumi dan kehidupan kita. Sekarang, saatnya kita bersama untuk mengerjakan soal kuisis sebagai pengefesan dari tayangan pengajian yang tadi, yang dapat kakak scan pada barcode berikut. Kita telah mempelajari bersama. Jangan khawatir, kuisis ini dirancang untuk membantu Anda untuk mengingat kembali materi yang sudah dipelajari, sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis. Kerjakan dengan santai dan percaya diri. Ingat, ini adalah bagian dari proses belajar. Jadi jangan takut untuk mencoba. Semoga berhasil. Terima kasih telah menyaksikan pembelajaran ini. Tetap semangat dan terus belajar.